Pemerintah terus berkomitmen menggunakan instrumen Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memprediksi inflasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meningkatnya inflasi akan membuat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Azahar Nur Aisyah. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Ekonomi Syariah dengan NIM 124922121. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang inflasi. Yang pertama, aku mau ngejelasin dulu definisi apa sih dari inflasi itu. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau harga bahan pokok itu terus-terus naik? Nah, itu ternyata adalah salah satu efek dari inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi itu disebut dengan deflasi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi diukur dengan indeks harga konsumen atau IHK. Per Mei tahun 2025, inflasi tahunan di Indonesia tercatat 1,5% atau turun dibanding tahun 2025 di bulan Mei sebesar 3,5%. Ini menunjukkan bahwa inflasi cukup terkendali. Selanjutnya, pentingnya kestabilan harga. Inflasi yang rendah dan stabil adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dampak negatif inflasi tinggi dan tidak stabil diantaranya: pertama, pendapatan real masyarakat akan turun, standar hidup menurun, terutama orang miskin akan bertambah miskin. Kemudian yang kedua, akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan konsumsi, investasi, dan juga produksi, yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dari negara tetangga menyebabkan tingkat bunga domestik real tidak kompetitif dan menekan nilai rupiah. Kemudian yang keempat, memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab inflasi. Nah, secara umum penyebab inflasi itu ada 3. Nah, yang pertama itu demand pull inflation, artinya saat permintaan barang atau jasa melebihi kapasitas produksi. Kemudian yang kedua ada cost push inflation, yang artinya muncul karena kenaikan biaya produksi barang atau jasa. Misalnya, harga BBM atau bahan baku naik sehingga ongkos produksi pun ikut naik. Nah, dan beberapa faktor yang menyebabkan cost plus inflation, diantaranya yang pertama ada disebabkan oleh depresi nilai tukar. Yang kedua, ada dampak inflasi dari luar negeri. Kemudian yang ketiga ada peningkatan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah. Dan yang keempat ada negatif supply shocks, yang artinya bencana alam atau gangguan dalam distribusi barang dan jasa dapat mengurangi penawaran yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga. Kemudian faktor yang menyebabkan inflasi yang ketiga adalah ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi adalah faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Lalu, bagaimana cara Bank Indonesia mengendalikan inflasi ini? Nah, Bank Indonesia memiliki peran sebagai otoritas moneter yang memiliki instrumen untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, termasuk stabilitas harga. Nah, bagaimana cara Bank Indonesia mengendalikan inflasi ini? Yang pertama, Bank Indonesia menggunakan cara dengan suku bunga kebijakan atau BI rate.
Nah, yang saat ini berada di 5,50%. Dengan menaikkan suku bunga, Bank Indonesia bisa menahan konsumen berlebihan. Bank Indonesia bisa menahan konsumsi berlebihan dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian, cara yang kedua, Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka atau OPT. Misalnya, menjual atau membeli surat berharga agar likuiditas di perbankan sesuai target sehingga mengurangi uang beredar. Nah, selain itu, yang ketiga, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Mereka memonitor harga pangan distribusi dan ketersediaan barang agar gejolak harga bisa ditekan. Kemudian, Bank Indonesia juga bisa menggunakan dengan cara cadangan wajib minimum atau GWM, yaitu menaikkan porsi dana yang harus ditahan Bank Indonesia akan mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit sehingga mengurangi uang beredar. Selain menggunakan cara dengan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, bisa juga menggunakan cara kebijakan fiskal, yaitu pemerintah akan menaikkan pajak. Tujuannya adalah untuk memperkuat kas sehingga dapat memperbesar pengeluaran umum. Di samping itu, pemerintah mengurangi tarif pajak sehingga perusahaan dapat berinvestasi, mengurangi uang beredar. Kemudian, pemerintah akan mengurangi pengeluaran pemerintah. Teman-teman, selanjutnya ada data terbaru tentang mengenai inflasi di Indonesia dari awal tahun 2025 di bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2025 kemarin. Berdasarkan grafik dan data inflasi tahun Indonesia tahun 2025, terlihat fluktuasi tingkat inflasi bulanan yang cukup signifikan sepanjang tahun. Pada titik pertama, yaitu di bulan Januari, inflasi tercatat sebesar 0,76%, yang kemudian mengalami penurunan drastis ke negatif 0,09% pada bulan kedua atau di bulan Februari. Deflasi ini dapat diartikan sebagai penurunan harga secara umum yang mungkin terjadi akibat tekanan permintaan yang melemah atau surplus pasokan barang. Memasuki di bulan ketiga, inflasi kembali naik ke 1,03%, menandakan adanya perbaikan permintaan atau tekanan biaya produksi yang meningkat. Tren kenaikan berlanjut hingga bulan keempat, di mana inflasi mencapai puncak sebesar 1,95%. Kenaikan ini patut diwaspadai karena dapat menekan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Namun, pada bulan kelima atau bulan Mei, terlihat penurunan inflasi ke 1,6%, menunjukkan upaya stabilitas harga mulai membuahkan hasil. Penurunan ini bisa menjadi indikasi efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menyeimbangkan inflasi agar tidak terlalu tinggi dan tetap dalam kisaran target stabilitas harga. Menurut Bank Indonesia, pengendalian inflasi menjadi sangat penting agar perekonomian nasional tetap sehat, kompetitif, dan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat. Fluktuasi inflasi seperti yang tergambar di grafik ini menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk langkah-langkah pengendalian harga pangan, pengelolaan distribusi barang, serta antisipasi terhadap gejolak harga energi. Jadi, kesimpulannya, secara keseluruhan, inflasi Indonesia di tahun 2025 masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali, meskipun sempat berfluktuasi. Dengan sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan langkah-langkah pemerintah, stabilitas harga dapat terus dijaga
agar mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tetap waspada, tetap optimis demi Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan singkat mengenai inflasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.